Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Muallim Robin Ginting MPD, yang tentunya dalam hal ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak muallim di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat senantiasa mengikuti pembelajaran biologi dengan penuh semangat. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang bahagian dari ekosistem jilid 2. Oke, selanjutnya adalah satuan-satuan dalam ekosistem. Yang pertama kita lihat adalah individu. Oke, individu adalah sebutan untuk makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor burung, seekor elang, seekor monyet, ada juga sepohon kelapa dan sebagainya. Artinya kalau dia menyandarkan satu, berarti itulah individu, seorang diri, itulah individu. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah populasi. Populasi ya, populasi. Populasi adalah semua individu yang menempati satu daerah pada waktu tertentu. Kita lihat contohnya, individu berkumpul di sebuah tempat, maka antara individu satu dengan yang lainnya disebut dengan istilah populasi. Kalau kita kaitkan dengan suasana kelas kita, ada individu A, ada B, ada C, ada D, maka dalam satu kelas ini ada populasi manusia namanya. Kalau kita bedakan, ada populasi perempuan, ada populasi laki-laki. Maka dalam kehidupan ekosistem juga sama. Yang membedakan itu adalah antara individu satu dengan yang lainnya berkumpul dalam satu tempat tertentu. Kemudian suatu organisme disebut sejenis apabila memiliki persyaratan, diantara yang pertama menempati daerah atau habitat yang sama. Kemudian yang kedua mempunyai persamaan morfologi, anatomi tubuh. Kemudian yang ketiga mampu menghasilkan keturunan yang fertil, yaitu keturunan yang mampu berkembang biak dengan cara kawin. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menempati daerah yang sama. Kita lihat populasi itu bermacam-macam jenisnya. Maka dalam hal ini antara populasi dengan populasi yang lainnya akan membentuk satuan yang keempat, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah komunitas makhluk hidup yang menempati tempat tinggal yang alami, yang tentunya sebagaimana disampaikan di awal kemarin adalah antara faktor biotik dan faktor abiotik saling bersinergis sehingga membentuk yang namanya kehidupan dalam sebuah ekosistem. Kita ulang kembali, adakah yang masih ingat apa itu komponen abiotik kemarin? Ya, benar. Komponennya itu ada tanah, ada cahaya, oksigen, air, pH, dan tentunya dalam hal ini yang tidak kalah penting adalah cahaya matahari yang membantu proses fotosintesis pada tanaman sehingga menjadikan tanaman sebagai produsen utama. Berikutnya kita lihat, maka setelah ekosistem dia akan menjadi sebuah kesatuan yang kita sebut dengan istilah bioma. Oke, bioma adalah beberapa ekosistem daratan yang memiliki struktur dan fisionomi ataupun kenampakan ataupun vegetasi yang sama, memiliki sifat-sifat lingkungan yang sama dan memiliki karakteristik komunitas hewan yang sama pula membentuk suatu bioma. Itulah disebut dengan bioma. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua adalah macam-macam ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem darat, di mana ekosistem darat ini terdiri dari bioma hutan hujan tropis seperti Indonesia, bioma savana, tundra, taiga, gurun, dan hutan gugur. Kemudian ekosistem perairan. Ekosistem perairan kita kenal dengan danau. Kalau di Sumatera Utara danau terbesar adalah Danau Toba. Kemudian ada sungai, kemudian lahan basah dan ekosistem laut
secara umumnya. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem buatan, di mana kita ketahui ada sawah, ada waduk, ada kebun, yang tentunya kebun ini juga macam-macam. Ada kebun karet, kebun sawit, kebun kelapa, dan tentunya ini semua bahagian dari jenis ataupun macam ekosistem. Sekarang kita lihat persebaran ekosistem darat di seluruh dunia. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata hutan yang ada di Indonesia merupakan bahagian yang diperhitungkan oleh negara, yaitu merupakan paru-paru dunia. Sehingga dalam hal ini mari sama-sama mualim kita jaga negeri kita, kita jaga hutan kita dengan cara apa? Dengan cara melestarikannya, dan kemudian kalaupun kita membutuhkan dalam proses industri kita, maka dilakukan sistem tebang pilih pada tanaman. Maka demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi yang perlu kita bahas tadi adalah satuan-satuan dari ekosistem. Ada individu, ada populasi, ada komunitas, ekosistem, dan bioma. Kemudian bioma juga dibagi-bagi tadi menjadi beberapa bagian. Kemudian juga kita kenal juga jenis dan macam-macam ekosistem. Ada tadi ekosistem darat, ekosistem laut ataupun perairan, yang tentunya sudah mualim jelaskan semuanya. Maka dari awal sampai akhir tadi, tolong disimak video pembelajaran mualim sampaikan agar dapat berkesan dan tentunya menambah pemahaman keislaman dan pemahaman dunia kita tentang lingkungan makhluk hidup. Demikian mualim sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.